itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang nggak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga zabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Oh itu selingkuhannya kan masih marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya akan mangkel gitu. Kalau kebetulan sudah tua kan sekarparmu kan gitu. Jadi apa itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah, karena ini sudah jelima, sudah jelima, sehingga nggak ada kitab matan yang Indo kecuali di Sarai. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, ya oleh Ibnu Qasim Al-Huisi itu. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadinya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, ya sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa memang kita butuh itu? Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Seorang lagi mau tidak mau, karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, yang gitu, majrur nafas. Tapi andikan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang potong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan? Kita berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan. Hukumnya kena, marinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-dogrok dari belakang. Nah, itu terus ulama debat, nah, kan mungkin juga. Ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus. Ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tabir-tabir di Fajriyah sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Seorang lagi mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung meletus mati, enggak boleh. Nah, pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi
kontribusi pematian, tapi enggak ngefek. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau nggak sarah nggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalamin. Ayam jago itu kan mahal, apalagi kalau bangkolan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan dua rumah. Kok sih halal tuh orang? Karena tanya orang awam, halal kata saya. Padahal dia kan dari sembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo mengeman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja, tetap yang nyambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Wari kan ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan hayat mustaqirrah, hayat ittiroriyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya besok itu. Ya berarti besok itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa? Karena besok apa karena kecelakaan? Karena besok. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa besok nunggu 1 menit. Gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksudnya ya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang ya. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya. Kata siapa kita Syafi'i banget juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustafirah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatul masbuh. Jadi tak baca supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca versinya ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Quraisy, Habib Hussein, semuanya Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, ini halaman 562, ikutnya bab kitab ahkami sayyidi wa dzabai. Ya jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya apa, kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya, kalau cetak sekarang enggak. Kadang beda juz sekarang, kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Orang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya besar ya. Ikhya dia. Iya, ada yang sama. Karena ngerti hanya akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terahum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin. Sudah sepuh sih. Kalau mengajar itu nggak bisa jalan tak pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CD gitu cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Gue kok centek jeng. Terus ya wes ya. Jadi nulis di HVS baru ya cepat selesai. Iya. Nah, kalau beliau pakai kitab sudah enggak berso itu. Anak-anak wah mesti CD benar. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar
cukup dipanah asal emaan harodama yang bisa ngalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikefiah dan syariah warifinya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api warifinya. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api warifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikefiah dan syariah. Ya karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejat-kejat, misalnya sudah koma, udah kena corona, disentak istrinya itu, apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia harus ganti itu. Nah itu makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ayat Bismillahirrahmanirrahim wa'alam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah hayatun mustamirrah harakatu masbuh wa yuqalu aisyu masbuhin wal farqu baina annal hayata al mustaqirrah yakunu maha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah wal hayat al mustamirrah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wa la nutqun bi ikhtiyarin wa la harakatu ikhtiyariyah bayakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini wa ba'duhum farraqa bainahuma sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa kecelok urip. Cek hayat mustatirah, cek itirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bab bungsu halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik. Tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, ya monggo. Karena mungkin secara medis, karena mengalami seperti itu, mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah. Ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nabi dia jago ya halal, cili enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu, tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Senjata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan. Kalau yuyu haram kan enggak ngefek kan. Kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang makan selama ini. Iya, selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharapkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan? Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul. Susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Yono, Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul baru ini. Udah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan? Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya darurat tadi makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan ada kiai mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu masalah. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon pakai dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi.
Ketika yang bilang hal naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Ujungnya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada. Tidak tahu juga saya apa. Yang mana paham tapi yang kecil itu. Yang itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba apa? Kalau alasannya ambibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya ambibi, hidup di dua alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya. Andekan yang kecelakaan tuh ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, aku langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih wis kokek-kokek. Kadang kalau kejat-kejat itu sudah nunggu SOP dalam ya, tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ibtiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa B, itu ya nanti nggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamir, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa'inal waqfa atiyatun makhduh, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin, ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa ya, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang di Sawang, Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu, sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Jadi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya saja, nggak apa-apa dibeli saja. Ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah, tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang ke Kiai Nentangkus itu nggak ada kaulnya dalam adab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya tidak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak, Pak. Dari hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara, karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajri ta'lim, karena untuk belajar gak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor itu ya utang jasa sama kawan-kawannya.
Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya, corong cowok, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak mati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis mereka. Nangis Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab abah jenengan Ki Nur Salim mazhab bapak saya itu mazhab jenengan dulu hebat di mazhab kula. Nangis deh. Dulu saya itu agak menyalahkan Ki Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor di sini pinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana hanya lam yusolli walam yasum. Padahal anaknya ya kiai kamu. Terus tak ceritanya. Terus akhirnya dia tanya kenapa sih Gus jenengan sama abah kok longgar gitu sama anak. Terus tak ceritanya gini Pak Arifin. Menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budayanya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya jenengan buat amui, tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk, tapi kurang ilmu tadi dia hanya berdasar khusyuk. Coba main dulu TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi mana, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu takung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sapari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue cok tua nome orang. Gaya dong, bareng tuh ada khusus gue gaya dong. Aslinya nome bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya akan lebih jujur jadi biasa. Jadi orang tuh harus ngitung itu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV, putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri luar biasa. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tangganya wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel. Tidak bisa bilang gini ya, jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali coba bola, jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Libul Habasyah. Itu diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alalahu aw aliman aw muta'aliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridhai Allah maksud saya hanya bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya, kok melihat kaya yang hidup itu tamaknya. Ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek. Karena kita melihat ini mau belajar. Jadi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya wah ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas baru bahaya. Ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi padahal sarah lagi kembali lagi sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu gak wajib disolati. Alasannya juga ya lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini gak pernah hidup langsung mati. Jadi begitu ya kadang lucu, ya gitu aja alasannya.
Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah. Pernah itu. Itu sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, gak pernah nangis, gawe lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tau urip. Kalau gak pernah hidup berarti gak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan gak bisa dikatakan bangkrut. Ya, ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafi nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, bisa Qurannya lupa kayak nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang, saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu sarah lagi-lagi sarah. Jadi kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah. Disarai lagi baju. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Kalau wajah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah. Amma idza wujidat al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah fayakhilu al mazbuhu aidan. Fasartu wujudul hayat al mustaqira fi tida'il wati akhir marrah. Wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniyaka latan wa akhudha ghayraha fawran aw saqatat minhu wa akhudha ghayraha halan aw qallaba wa qata abiyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus set jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hukumnya? Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi ayam saya ini. Ketika saya teruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Maka kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata besoknya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata Dewan Pak Arifin, seperti Pak Arifin, alhamdulillah sih, jaminan orang cari ayam asam mana? Harus sebarang. Ini orang ngapur. Jadi, nah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi masuk yang diadakan itu apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bikhtiarin wa nutkun bikhtiarin wa harokatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik itu engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Nah, ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andekan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih kadang ngeriwit, roh kowe wis ra wedi. Ya kan? Mau demo ya sudah enggak berkutik ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jeli. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh kok ditekel. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini gini ketekek kabel takut
Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis seduk kan, udah gitu ketekan. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur ya. Wah apalagi nganggu keris nogo sosro, wah itu sudah gereng sakti kan diginikin dok sudah mati kan. Iya. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum itu terpotong sudah mati saking saksinya apa keris itu misalnya. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya betul. Ya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroga, jenis penakut. Pas mau disembelih, gitu. Udah mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelet apa? Ketelan. Ya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arifin. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu tak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini enggak kena. Nah makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya di ya itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan tapi kata penyembelih yang lain tak tanya eksekutor yang lain pokoknya rodo dipenegus itu saya so saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kifiyah ya, yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqillah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang tadi saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ini. Oh, jam mati almarhum itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10-14 kan. Iya ya. Saya makanya saya bingung ya jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dohtoh. Hewan itu juga kayak manusia loh karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dohtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan. Ditekek kaget. Contoh gampang gini. Orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil. Karena murni hanya ngalami pernapasan. Tapi nak ditekek gua tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas itu kan lebih cepat toh. Mati. Kira-kira kan gitu. Nah, ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan terus nanti sewentak. Iku terlelekan. Jadi terlelekan itu apa Anda bicara bahasa Betawi ini. Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wadar wis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan
Nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, ya gemeter. Nah, telelekan itu gampang itu. Telelekan itu pokoknya tadi loh, Arifin, kepaku tadi. Nah, agak berkutik. Paham ya? Nah, jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongo-dongo mati duluan gitu. Nah, makanya terus kata musonep, kalau bisa itu wayakunu madzukira bidafatin wahidah, kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayang kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam Pak Arifin, seperti kabarnya. Baru terus ingat diteruskan lagi, kemungkinannya sudah mati apa? Nah, makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukirat daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hinaidi. Kalau 2 kali, tapi 2 kali maksudnya yang 1 kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Ya, jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntal, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah, syarah itu soal fardul masalah. Jadi Pak Arif ini saya mengandikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? AB ya, alternatif gimana? Kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C. Kalau A gagal, B sudah siap militer. Jadi kalau masuk surga pintu 1 nggak bisa, itu kedua. Sembrono. Pergi Al-Fatihah.